Ya, ini saya sedang berkejar-kejaran dengan si Panther, mobil yang menguasai jalanan, kuat, irit, dan bandel, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni. Hari ini saya mau ke kantor. Kebetulan cuaca hari ini cerah, jadi saya pakai motor saja ya untuk ke kantor. Dan ceritanya, oh ya, saya sebelumnya barangkali untuk teman-teman yang belum tahu, dan aktivitas untuk kerja saya ini dua ya. Yang pertama sebagai seorang dosen di kampus swasta, salah satunya di Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Dan kalau biasanya ini saya kan buat motovlog di Surabaya ya teman-teman. Kebetulan ini saya sedang di rumah dan setidaknya saya menawarkan pemandangan baru. Ini ada Isuzu Panther, ini raja jalanan. Oke, kembali lagi. Biasanya kan yang saya tawarkan adalah metropolitan ya, kota-kota besar di Surabaya khususnya ya, jalanan di Surabaya, bagaimana keadaan kendaraan di Surabaya, mobil-mobil tua di Surabaya, mobil baru, yang semuanya tentang metropolitan gitu ya. Nah, kebetulan hari ini saya ada di rumah ini dalam rangka liburan, maksudnya saya tidak di Surabaya kayaknya dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, kemudian yang kedua, saya juga bekerja di Yayasan Giri Prapancaloka ya. Saya sebagai bendahara dari yayasan ini, dan hari ini saya mau ngantor ya, tidak ngampus. Jadi sebutannya kalau saya bilang ngantor itu berarti ke Giri Prapancaloka, dan kalau ngampus itu ya berarti ke Universitas Islam Majapahit atau ke UNESA ya. Nah, hari ini saya menuju ke kantor ini. Saya memilih jalanan yang memang bukan jalanan utama, sehingga saya bisa menawarkan panorama yang sangat jauh ya. Ini khususnya nanti yang subscriber saya yang hidup di kota ini bisa melihat sesuatu gitu ya, hijau-hijau lah. Ini sebelah kiri ini perumahan ya. Sistem-sistem perumahan itu sudah mulai masuk ke desa-desa itu ya. Persawahan-persawahan itu dibeli oleh apa ya istilahnya, pengusaha properti, kemudian dikapling, kemudian dijual kayak gitu. Kalau sistem manajemennya ya bukan developer ya. Setelah selesai terbangun, setelah selesai terjual, maka mereka akan pergi, dan manajemen perumahan itu diserahkan ya ke orang-orang perumahan itu. Mereka membentuk sistem pemerintahan sendiri, membentuk RT, membentuk RW sendiri, dan biasanya secara administratif pemerintah itu masih bergabung dengan desa setempat. Nah, ini kebetulan akses utama. Ini rencananya jalanan ini kenapa kok dicor, kok jalanan kecil kok dicor begini. Ini rencananya bisa nanti sampai ke Ngoro Industri ya, gambarannya ke depan jalur alternatif. Nah, ini kampung saya. Nah, ini beda jembatan ini sudah masuk ke kampung yang lain ya, desa Jiu, Kecamatan Kutorjo. Nah, ini sama karena memang jalurnya ini nanti mau dijadikan jalur menuju ke Ngoro Industri ya. Nah, jadi semacam ini jalanannya teman-teman. Jadi kiri kanan ini masih tumbuhan hijau, sawah gitu ya. Ini tentunya bisa memberi kesegaran ya. Biasanya saya memang lewat jalur utama biar cepat. Nah, jarak antara kantor dengan rumah ini kalau cepat, ini ada Kijang ya. Jadi Kijang dan Panther itu mau nggak mau ini sudah menjadi pemandangan yang rutin ya. Tidak di Surabaya, tidak di Mojokerto, kita dengan mudah menemukan Panther dan Kijang. Nah, oke.
Kita lanjut lagi ya teman-teman. Perjalanan ke kantor saya ini kalau dengan kecepatan rata-rata 60 sampai 80 atau lebih ya, sampai 100 itu tidak sampai 20 menit. Tapi kalau range kecepatannya 60-80 itu 30 menit sampai di kantor ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan jaraknya ya, nggak begitu jauh, dan tentunya dengan kecepatan itu tanpa begitu macet ya. Kalau jarak segitu di Surabaya ini sangat dekat ya, tapi karena macet jadinya jarak itu tidak bisa menempuh jarak yang jauh. Nah, tapi kalau di kampung di Mojokerto di rumah saya ini ya, ini juga sudah cukup lumayan jauh. Misalnya kalau di Surabaya itu, saya di Surabaya Timur, ini bisa sampai ke Surabaya Barat ya dengan 30 menit. Tapi kalau itu jarak tanpa macet ya tentunya, atau malam hari kalau di Surabaya. Kalau di sini ya siang hari bisa dengan jarak sejauh itu, tapi hanya butuh waktu 30 menit ya. Bahkan nanti perjalanan saya ini tidak sampai 30 menit ya, setelah saya melihat rekaman video ini, karena ini saya dubbing ya. Saya belum memiliki kamera proper ya, belum bisa beli action cam, ini masih pakai handphone. Jadi ini saya dubbing seperti itu. Nah, ini masih jalan kampung ya, belum keluar di jalan utama. Nah, tapi di sekitaran kiri kanan ini kebetulan kan ini menempel, handphonenya ini nempel di dada saya, sehingga tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan ya. Yang jelas di sepanjang jalan ini, kampung ini, banyak penter dan banyak kijang ya. Nah, ini depan itu sudah terlihat, itu adalah jalur utama ya. Ini jalan raya Mojosari Pacet. Nah, ini penter lagi tadi barusan teman-teman. Nah, ini sudah sampai di jalur utama, tentunya nanti bisa lebih cepat ya teman-teman. Ini ada si Panther LV. Nah, coba kita ikuti. Nah, sebenarnya mobil-mobil diesel ini kayaknya sekarang kalau petugas Pertamina atau kebijakan Pertamina di pom bensin ini semakin ketat, maka mobil di depan saya ini sudah tidak bisa mengisi solar subsidi yang harganya sangat murah, 6 ribuan gitu ya. Nggak tahu tepatnya berapa ini teman-teman. Kalau yang tahu update harga solar saat ini berapa, bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman. Nah, yang bisa mengisi solar BBM adalah kendaraan material ya, sehingga Panther yang di bawah ini ya, ini kan LV, ini masih muda ya. Kalau Panther yang Grand Royal atau Miyabi, walaupun itu mobil tua tahun 97-an lah, seperti itu depan tadi, nah itu sudah tidak boleh menggunakan solar. Nah, tentunya ini mobil-mobil solar ini menjadi pilihan untuk murahnya bahan bakar lah. Tapi kalau sekarang sudah tidak boleh mengisi solar subsidi ya, maka sudah tidak menjadi pilihan lagi mobil-mobil solar. Panther sudah nggak akan menjadi pilihan lagi ya. Mengapa? Karena harus mengisi 18.000. Dan kemarin itu saya ngecek di marketplace, nah dia menyalip itu ya, menyalip di si Panther ya. Nanti saya akan berkejar-kejaran ini sampai di kantor ya dengan si Panther ini, nanti kita kejar lah. Nah, kembali lagi teman-teman, nanti riwayat-riwayat mobil solar ini akan selesai ketika apa? Ketika tidak boleh mengisi solar subsidi. Hanya truk, kemudian mobil-mobil material itu yang bisa mengisi solar ya. Jadi semacam itu teman-teman. Jadi masa kejayaan mobil solar akan selesai. Nah, tentunya
kalau saya melihat kecepatan si mobil Panther tadi itu, saya bisa menduga kalau mobil itu masih menggunakan solar subsidi ya. Tapi di marketplace di daerah Lamongan itu banyak sekali Panther dijual ya. Saya menduga bahwa di daerah Lamongan itu mulai tertib administratifnya ya, sehingga orang-orang sudah mulai kewalahan untuk membeli solar yang harganya 18.000 ya per liter. Ya semacam itu. Ini saya sudah mulai masuk Kutorjo teman-teman. Nah ini hijau-hijaunya sih sudah mulai berkurang, tapi tetap bisa kita lihat fenomena-fenomena hijau-hijaunya tumbuhan ini masih tetap bisa kita nikmati lah ya. Kalau di Surabaya kan sudah semakin jarang kita bisa melihat hijau-hijau seperti ini. Jadi ini adalah salah satu suguhan saya kepada teman-teman. Nah ini Panther lagi. Nah, masih banyak ya Panther di jalanan ini. Kijang, Panther. Ya, tadi ada Kijang Super dan Kijang Kapsul. Nah ini jalannya sudah mulai bagus ini teman-teman. Sini sudah bisa lebih cepat lagi. Nah ini si Panther yang tadi di belakang ini ya Mas ya, belum mengejar. Nah ini dia panjang umur. Nah kalau melihat kecepatannya ini, saya kan berjalan walaupun speedometer saya ini tidak jalan, tapi saya bisa memperkirakan kalau saya jalan 60-80 ini ya. Kecepatan si Panther ini bagaimana si supir menginjak pedal gas itu saya lihat sudah tidak ada berhitungan lagi. Berarti dia masih bisa mengonsumsi solar subsidi ya. Ada gitu ya teman-teman, kita kejar ya. Nah kalau melihat dari videonya kan ini dia tidak ada perhitungan lagi menginjak pedal gas ya. Kalau dia mengisi BBM 18.000 solar yang non subsidi, pasti dia mikir ya, budget gasnya ini tidak secepat itu gitu ya. Kita kejar saja ya, ini masih belum terkejar ya, dia cukup kencang ya. Ada expas ya, sensasinya itu ketika naik motor ini seperti ini nih loh ya, ada sensasi bisa lebih cepat liak-liuknya ini ya. Masih belum terkejar teman-teman. Ini kita sudah masuk wilayah Ngembeh ya, Delanggu. Ini jalur cor-coran, agak bergelombang teman-teman, jadi kameranya agak gerak, mohon maaf ya. Tapi tidak banyak ini jalur cor ini, tidak begitu banyak ini, nanti jadi lebih relatif stabil kameranya ya. Jadi seperti itu teman-teman, nuansa di kampung saya, di kota saya tinggal itu seperti ini ya. Jalannya sudah cukup luas gitu ya. Tapi ya ini musim penghujan ini seperti yang kita tahu bahwa selalu ngerogoti aspal gitu ya, musim-musim penghujan. Apalagi kalau nanti airnya ini tidak langsung meresap atau tidak langsung habis menggenang di aspal, pasti aspalnya cepat hancur. Dan nanti kalau sudah musim kemarau nggak segera ditambal ya, jadi kacau jalanannya ya, berlobang gitu ya. Jadi kalau ini masih bagus dan nanti masuk pasar Delanggu ini lah, ini sudah mulai banyak berlubang ini, pelan-pelan biar nggak terlalu goyang ya kameranya teman-teman. Ini kasar ini sudah mulai ramai. Dulu kalau waktu saya SMA pasar ini sepi. Ini ada hijet. Nah menawan sekali ya si hijet ya, mobil 2 yang mesinnya sama dengan Serit. Nah ini Daihatsu
Nah, ada Panther lagi, tapi bukan Panther yang saya kejar tadi. Yang saya kejar tadi ada depan ini ya, sudah ketemu. Nah, ini ada Panther lagi. Ya banyak lah Panther ini, raja jalanan memang. Nah, ini cukup padat teman-teman, menunggu dulu. Ini tidak ada lampu merahnya. Ini nanti kalau ada lampu merahnya mungkin agak tertib ya, tapi jadi macet di sini karena ini pasar ya, crowded ya. Mari kita kejar teman-teman si Panther ini ya. Ini salah satu mobil yang dulu ingin saya miliki ya. Kenapa? Ya karena BBM-nya solar, dan solar itu murah ya. Tapi kalau nanti di pom bensin sudah nggak boleh mengisi ya, nggak menarik lagi beli si Panther. Lebih baik nanti beli double kabin ya. Kita beli Strada atau Ranger gitu ya, lebih enak ya karena ada baknya. Mobil yang ada baknya masih boleh ngisi solar gitu ya. Tapi kalau mobil-mobil muda, double kabin yang muda ini ya sungguh sayang kalau kita isi dengan solar busuk ya, atau solar subsidi ya, karena nanti pembakarannya tidak maksimal. Efek ke mesin itu juga nanti cepat rusak, cepat kotor gitu ya, cepat berkerak seperti itu. Tapi kalau memang performansi mesinnya itu masih bisa menggunakan solar subsidi ya, maka itu nggak ada masalah ya. Jadi kadang kita ini belum mampu membeli RON yang tinggi, tapi kita memaksa beli kendaraan yang sebenarnya mesinnya RON-nya tinggi gitu ya. Nah, ini pom bensin ini lumayan besar teman-teman di daerah Nilanggu. Nah, cepat sekali ya dia bejek gasnya ini. Oke, kita kejar dulu teman-teman. Ini ada Civic teman-teman ya. Ini Civic mobil sedan yang bukan Civic sih kalau istri saya ini segala jenis sedan suka, karena dia dari kecil ngidam mobil sedan. Nah, semoga suatu ketika nanti saya bisa beli mobil sedan. Ada Ford Everest, mobil incaran juga ini, yang cukup murah sebenarnya Ford Everest teman-teman. Jadi cukup relate sebenarnya kalau harga, kita bicara harga murah gitu ya. Ford Everest ini generasi yang pertama itu nggak sampai 100 juta. Sangat recommended ya, dia gagah, kemudian mobil Eropa gitu kan. Tapi banyak orang yang menyangka bahwa mobil Eropa ini mahal ya, sehingga orang-orang lebih ke Jepang gitu ya. Sebenarnya kalau mahalnya itu sebanding lah. Kalau kita mencari produk-produknya Jepang yang memang kualitasnya baik ya, pasti spare partnya cukup mahal. Sebut saja Nissan gitu ya, atau Mazda, itu spare partnya kan mahal tapi juga awet gitu loh, sebanding dengan harganya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau mobil-mobil Eropa yang tua-tua ya, kayak Ford Everest tadi yang generasi pertama, sebenarnya yang nggak mahal-mahal banget spare partnya, tapi perintilan-perintilan itu yang mahal. Jadi kalau teman-teman membeli mobil Eropa tua itu lihat perintilan-perintilannya lengkap gak gitu ya. Jadi kalau lengkap semuanya aman, kaki aman, nah teman-teman bisa memilih. Nah, kalau spare part mesin sih itu masih bisa dibilang nanti lama ya, cukup tahan lama karena kekuatan mobilnya memang mobil badak gitu ya. Nah ini Honda Civic ya. Nah cukup menawan, ini nyaman teman-teman. Kalau teman-teman mengidamkan mobil nyaman, maka pilihannya adalah sedan. Tapi sedan kapasitasnya ini tidak banyak ya,
4 sampai 5 orang aja. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki keluarga besar ya, sangat biasanya jalan-jalan ini ngajak orang tua, ngajak mertua, sudah nggak relate kalau mau beli sedan. Sedan, mobil-mobil kecil ini atau city car itu cocoknya ya untuk keluarga kecil yang kita sudah tinggal mandiri, nggak sama orang tua lagi gitu ya. Itu mobilitasnya kan hanya dengan istri dan anak. Nah ini cukup kalau sedan atau city car ya. Nah ini sudah masuk di wilayah ini ya, tadi sudah di stopan ya, itu berarti di Jatirejo. Ini kantor saya sudah di depan ini teman-teman, di ujung jalan ini ya, di ujung jalan ini sudah nyampe kantor saya ya. Ini sudah 20 menit ya kan. Nah ini si gagah ini ya, Fortuner ya, memang layak inilah. Kalau punya keluarga besar ya bisa dipilih ini si Fortuner ini teman-teman ya. Jadi sekarang mobil-mobil luar kota yang jauh itu plat B, plat apa, plat F, plat A itu sudah mulai masuk ya. Ini namanya era-era perdagangan bebas ya. Semua kendaraan di luar Mojokerto, di luar Jawa Timur sudah banyak beredar di Mojokerto sekarang. Jadi mobil-mobil keluaran terbaru, mobil-mobil yang dulu itu nggak ada di daerah kecil atau kota kecil, sekarang sudah banyak ya terdapat di Mojokerto. Bahkan Mazda 3 Mazda itu sudah berkeliaran bertebaran. Kemudian Wuling REV itu juga sangat mudah ditemui di Mojokerto, walaupun tidak semudah mobil-mobil bensin ya. Jadi kayak gitu. Dan mobil-mobil yang biasanya hanya ditemukan di kota besar, sekarang ini sudah nggak sulit melihatnya di Mojokerto. Ini orang-orang sudah berani beli. Kayak kemarin itu ketika saya kali pertama ke Surabaya kan mau membeli Suzuki Expresso ya, itu kapan hari itu saya sudah, nah ini Chevrolet Nova. Nah ini mobil-mobil seperti ini dulu nggak ada di Mojokerto, yang habitnya sedikit itu ya. Jadi sekarang orang sudah berani beli Chevrolet Nova gitu ya, Chevrolet. Kalau yang lain-lain ini sama lah ya, sama. Kalau di jalanan di Mojokerto itu Mitsubishi, kemudian mobil-mobil yang mudah, makanya kayak Panther sama si Kijang itu bisa didapati dengan mudah ya, karena memang orang desa ini memilih perawatannya yang mudah ya. Tidak hanya bisa beli, tapi kalau perawatannya susah, akhirnya kalau rusak kan nggak bisa segera dipakai. Nah itu sih pertimbangannya orang kampung kenapa mobil-mobil Kijang dan Panther ini semakin banyak, kemudian Avanza Xenia. Nah itu banyak ya, itu karena orang kampung itu nggak mau kalau nanti rusak spare partnya sulit nyarinya, mobil kan nggak dipakai-pakai gitu. Nah itu ya, kalau sekarang kan sudah ada Shopee, sudah ada Lazada, sudah ada Tokopedia yang membantu kita untuk membeli spare part dari luar kota ya, hanya dengan duduk di rumah gitu ya. Sehingga mobil-mobil yang tidak banyak di jalanan itu sudah berani dibeli orang-orang Mojokerto, kayak tadi Chevrolet Nova gitu ya. Kemudian Everest, tadi Everest itu dulu nggak ada, yang adanya di Surabaya, di kota-kota besar lah. Kalau sekarang kan sudah ada tadi ya, Chevrolet Nova, kemudian Everest. Orang sudah berani dia melihara mobil-mobil yang nggak umum di jalanan. Jadi seperti itu. Ini menariknya perdagangan bebas itu seperti ini ya, salah satu manfaatnya. Tapi
yang nggak mau ribet, ya tetap pilihannya ya mobil sejuta umat. Kalau mau beli bensin tentunya ya beli Xenia Avanza, kemudian LCGC dan Panther atau Kijang gitu ya. Ini sangat mudah di bengkel-bengkel spare part semua sudah tersedia, mereka berani nyetok gitu ya. Nah ini saya sudah masuk perumahan ya, perumahan kantor ya. Kebetulan kantor kami masih belum memiliki gedung sendiri, ini masih sewa berpindah-pindah gitu ya. Ini kebetulan sudah masuk di area perumahan di kompleks kita nyewa ini sudah berjalan 1 tahun, tinggal 1 tahun lagi masa kontraknya. Nanti mungkin kita kayaknya berpindah ya, karena mencari suasana baru ya. Kantor saya ini bergerak di pendidikan dan sosial gitu ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan bisa ngecek di link di website kami nanti ya, di www.giriprapancaloka.or.id ya. .or.id apa iya .or.id kayaknya ya. Nanti teman-teman bisa cek di website kami gitu ya. Nanti akan saya beri di kolom deskripsi ya, bagi teman-teman yang mau berkunjung apa sih aktivitas kantor saya ini. Nah ini sudah masuk lah depan ini, itu sudah ada papan nama yang besar. Nah ini kantor saya. Nah, oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.